Shalom, selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Gereja Baptis Indonesia Kebayoran mengucapkan selamat datang dan selamat berbakti untuk kita semua. Sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, saya akan membacakan beberapa pokok warta gereja kita. Tema bulan Agustus, hanya Yesus pembebasku, yang diambil dari Galatia 5 ayat 1a. Tema minggu ini, Yesus menyelamatkan kita dari jahatnya dunia, yang diambil dari Galatia 1 ayat 4. Pelayan firman Tuhan pada pagi hari ini akan dilayani oleh Pendeta Radik Irianto. Gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak Navin Dodani yang telah mempersembahkan bunga untuk minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada pengumuman dari Wanita Baptis Indonesia mengundang kaum wanita untuk bisa hadir dalam persekutuan rutin WBI yang diadakan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus pukul 5 sore. Akan ada persekutuan dengan tema Semarak Kemerdekaan. Lalu, gereja juga mengundang kaum pria untuk bisa hadir dalam persekutuan PBI. Akan ada persekutuan PBI Smart Talk yang akan menghadirkan sebuah diskusi mengenai ibadah online yang berkenan kepada Tuhan pada hari yang sama, pukul 7 malam. Kedua persekutuan ini berlangsung melalui media Zoom. Selanjutnya, gereja juga mengundang kita semua untuk bisa hadir dalam persekutuan doa dalam tema berubah dalam kasih Kristus yang diambil dari Roma 12 ayat 2 yang akan diselenggarakan pada hari Rabu dan Sabtu pada hari Rabu 19 Agustus pukul 6:30 malam karena ada renungan oleh Bapak Danet Arya Patria, dan pada hari Sabtu 22 Agustus pukul 5:30 pagi karena ada renungan dari Bapak Sandy. Selanjutnya mari kita terus mendoakan untuk rencana baptisan 12 orang yang akan dilaksanakan secara 2 tahap. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu sekalian bisa melihat pada buletin di link yang ada di deskripsi live streaming ini. Karena kondisi Jakarta yang belum kondusif, maka pembaptisan belum dapat dilaksanakan. Mohon untuk calon baptisan bersabar dan tetap setia, berbakti dan bersekutu. Berita duka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, ibunda dari Bapak Agus Sutrisno, yaitu Ibu Sujatini pada hari Kamis 13 Agustus pukul 9 pagi, dan telah dimakamkan di pemakaman Dukuh, Dadi Mulyo, Klaten, Jawa Tengah. Kiranya seluruh keluarga besar yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus. Terakhir, ada pengumuman dari Panitia Keuangan kepada seluruh jemaat bahwa laporan keuangan khususnya untuk persembahan dan perpuluhan yang masuk ke rekening di gereja akan dibuat pelaporannya di buletin minggu depan. Hal ini disebabkan karena adanya pengaturan aktivitas bank. Baik, sebelum kita mulai ibadah kita, saya persilahkan kita semua untuk bisa mengambil saat teduh sejenak. Baik, sebelum kita mulai ibadah pada pagi hari ini, saya ada sedikit pantun buat kita semua. Beli baju di Gunung Sahari, jangan lupa bawa plastik sendiri. Hari Minggu, waktunya kita berbakti, mari jemaat bangkit berdiri. Kita akan mulai dengan panggilan berbakti
yang diambil dari Yesaya 51 ayat 4 sampai 6. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa. Sebab pengajaran akan keluar daripadaku dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti. Perbuatan tanganku mereka harapkan. Bersama, arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Kesukaan besar bagi dunia adalah mendengar berita tentang hadirnya Sang Juru Selamat. Iya, kita dimenangkan melalui karya penebusannya. Mari saat ini memuji Dia, Allah yang telah memberikan keselamatan kepada kita. Menanglah dalam Yesus. Aku mendapat berita. Aku mendapat berita tentang Juru Selamat dunia. Yesus matilah di Golgota bagi manusia. Ditahannya derita sebagai penebusan dosa. Karenanya ku bertobat dan mendapat rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Aku mendapat berita tentang kuasa Yesus Kristus. Orang buta dan yang cedera, Tuhanlah tabibnya. Sebab itu ku mohon, tolong aku juga Yesus. Dan sungguh ajaib Yesus telah memberikan rahmat-Nya. Menanglah dalam Yesus, Tuhanku selamanya. Darah-Nya yang kudus menghapuskan dosa. Aku dikasihinya sejak dahulu kala. Menanglah selamanya di dalam darah-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus Kristus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat kasih karunia yang senantiasa Engkau curahkan di sepanjang hidup kami sampai saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk negara Indonesia ini yang sudah Engkau jadikan, yang dianugerahi dengan kekayaan baik sumber daya alam dan budayanya. Ya Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin jalannya ibadah kami pada pagi hari ini dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya nanti. Kami juga ingin berdoa untuk Pendeta Radik Irianto yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau urapi agar Engkau bisa menyampaikan isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga menyertai, mungkin ada saudara-saudara kami yang sedang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Terima kasih atas berkat dan penyertaan-Mu. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
Kita akan bersama-sama membaca Alkitab kita dari Galatia 1 ayat 1 sampai 5 secara silih berganti. Galatia 1 ayat 1 sampai 5. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakanku perhambaan. Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati, dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bersama-sama, baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Amin. Berada di dunia yang begitu jahat, kadang membuat kita kacau, lelah, bahkan cenderung tidak ada harapan. Tapi karena kasih karunia dan damai sejahteranya, kita boleh melihat, memandang kepada kemuliaannya. Mari saat ini menyiapkan hati masuk di dalam doa syafaat. Kita akan menaikkan pujian Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Pandanglah pada Yesus. Pandanglah pada Yesus. Oh, pandang wajah-Nya mulia. Isi dunia menjadi suram oleh sinar kemuliaan-Nya. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah kami, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Pagi ini kami datang kepadamu ya Tuhan, tiada henti-hentinya kami selalu mempersembahkan syukur kehadirat Tuhan. Oleh karena karya besar Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami, oleh karena pertolongan Tuhan yang Kau lakukan bagi kami dalam sepanjang kehidupan kami. Bapa, kami bersyukur oleh karena bangsa Indonesia ini telah 75 tahun merdeka, sejak tahun 45 sampai dengan tahun 2020 ini. Kami yakin, kami percaya, sudah banyak yang Engkau lakukan untuk kami, bangsa ini. Dan kami yakin apa yang terjadi sejak Indonesia merdeka sampai saat ini tidak lepas dari kontrol Tuhan, tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Kalau sekarang menjadi seperti sekarang ini, itu semua oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami terus berdoa dalam situasi 75 tahun kami merdeka, kami menghadapi bencana nasional, bahkan bencana internasional dengan pandemi COVID-19. Kami yakin Tuhan, pengaruhnya begitu besar bagi kami, bagi seluruh dunia. Kami menyerahkan ya Tuhan, supaya kami semua tabah menghadapi semuanya ini. Kami semua dapat selalu waspada dan menjaga diri kami, supaya kami tidak menjadi bagian daripada orang-orang yang sudah terdampak akibat pandemik COVID-19 ini. Terima kasih ya Tuhan, nyatakan kuasa-Mu. Kami terus berdoa, biarlah usaha dari berbagai negara termasuk Indonesia untuk segera memastikan keberhasilan mereka mendapatkan vaksin COVID-19 ini akan dapat segera berhasil dengan baik, sehingga akan dapat menjadi dasar bagi kami untuk menikmati kenyamanan oleh karena kami mendapatkan vaksin yang tepat untuk itu semuanya. Terima kasih ya Tuhan. Berita-berita yang mengalami suatu progres yang baik tentang ini, kami syukuri ya Tuhan atas semuanya ini. Bapak, kami menyerahkan gereja kami, Gereja Baptis Indonesia Kebayoran ini. Kami bersyukur oleh karena dalam situasi yang ada sekarang, kami tetap dapat menikmati ibadah walaupun harus melalui live streaming seperti saat ini. Tuhan menolong supaya kami semua tetap bersuka cita menikmati berkat Tuhan melalui ibadah live streaming seperti hari ini dan hari-hari sebelumnya. Dan kami belum tahu kapan kami harus mengakhiri live streaming ini. Karena kami yakin Tuhan, waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Namun kami percaya seluruh anggota gereja tetap setia kepada Tuhan, tetap setia menjalankan program-program, dan tetap setia memberikan persembahan persepuluhan yang terbaik sehingga dapat dipakai untuk menjalankan program semuanya ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Saat ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berbaring sakit. Ada banyak daftar yang ada dalam lembaran dalam buletin ini. Kami berdoa satu persatu di antara mereka, Tuhan menjamah mereka, Tuhan menyertai mereka. Termasuk sekarang yang masih ada berbaring sakit, Bapak Christian Bisara, Tuhan menolong menyertai, Tuhan menolong memberkati, supaya Tuhan sembuhkan dengan kuasa-Mu ya Tuhan, melalui penanganan dokter yang terbaik, melalui obat-obatan yang dikonsumsinya, menjadikan hamba-hamba-Mu ini menikmati penyembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami menyerahkan rencana pernikahan Saudara Agus dan Erna pada bulan Desember nanti. Tuhan menolong menyertai, Tuhan menolong memberkati, supaya seluruh waktu yang ada dipergunakan menyiapkan diri untuk pemberkatan pernikahan, resepsi pernikahan, dan terlebih untuk menyiapkan diri mereka membangun rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami, 12 orang yang siap dibaptiskan, mereka semua sudah mengikuti prosedur yang ada, dan waktu pembaptisan sebenarnya sudah cukup. Namun oleh karena situasi yang ada, kami akan terus masih menunda kapan yang harus dilaksanakan. Tuhan berkati supaya teman-teman kami 12 orang ini sabar untuk menghadapi penundaan yang ada ini, sehingga mereka tetap setia kepada Tuhan, karena esensinya mereka sudah Tuhan selamatkan. Baptisan hanya merupakan lambang mereka percaya Yesus dan bergabung dengan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Terima kasih ya Tuhan. Pada akhirnya kami menyerahkan ibadah ini selanjutnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Berkati, sertai dan pimpin
supaya ibadah kami berkenan kepada Tuhan dan berkat Tuhan melimpah kami rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tidak ada Allah yang dapat disamakan seperti Allah kita. Allah yang memberikan keselamatan, perlindungan, serta penghiburan. Mari menyembah Dia. Naikkan sorak dan bersuka baginya. Nyanyi dan bersoraklah baginya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu, penghibur pelindung. Penghibur pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada, tiada janji. Tiada janji seperti yang ada padamu. Panggilan memberi kita diambil dari Mazmur 107 ayat 1 sampai 2 dan 8 sampai 9. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersama, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab Dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mari bersatu di dalam doa. Kami sungguh mengucap syukur kepada Allah. Kami boleh mengenal Allah seperti Engkau. Dan kami bersyukur kami boleh menerima Engkau sebagai Tuhan dan juga Juru Selamat kami. Maka dari itu ya Tuhan,
Kami hadir dengan setiap ucapan syukur kami, membawa persembahan persepuluhan kami di hadapan-Mu. Kiranya Allah yang boleh kuduskan, layakan, dan Allah yang boleh menerima segala setiap ucapan syukur kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Informasi mengenai persembahan dan persepuluhan sudah ada di layar. Bapak, Ibu, Saudara bisa melakukan transfer atau disetorkan ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 001 503 5459 atas nama Gereja Baptis Indonesia Kebayoran. Untuk peduli COVID, mohon ditambahkan 019 di belakang jumlah yang disetorkan. Untuk perpuluhan, agar dapat dicatat dan dimasukkan ke dalam buletin, di belakang jumlah mohon disampaikan nomor perpuluhan. Misalnya 101 ditulis 101. Dan bila Bapak, Ibu, atau Saudara kesulitan untuk mentransfer atau datang ke bank, silahkan Bapak, Ibu, atau Saudara mengumpulkan di rumah, dimasukkan ke dalam amplop, kemudian bisa diserahkan melalui kantor sekretariat gereja. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara yang sungguh-sungguh peduli terhadap gerejanya. Untuk Bapak, Ibu yang ingin mengambil kartu keputusan, itu ada linknya di YouTube deskripsi live streaming ini. Sebelum kita mulai masuk ke dalam khotbah yang akan dibawakan oleh Pendeta Radik Irianto, akan ada pujian istimewa dari paduan suara Excelsis Deo yang akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Dalam
Terima kasih paduan suara Excelsis Deo ED yang sudah mempersembahkan pujian kita mengawali penyampaian firman Tuhan yang pagi hari ini dengan judul Yesus menyelamatkan kita dari jahatnya dunia. Selama bulan Agustus ini memang kita akan berbicara tentang bagaimana Tuhan Yesus membebaskan kita. Karena memang situasi yang ada sekarang di bulan Agustus menjadi bulan kebebasan bagi bangsa Indonesia, maka kita menyesuaikan dengan kebebasan secara jasmani dan juga kebebasan secara rohani yang ada. Dan juga hari ini dekorasi kita, dekorasi serba merah putih, dan semua petugas dengan menggunakan pakaian daerah Betawi, sehingga bisa melihat di sana ada aksesoris Betawi khas yang ada, dan sekarang ini di mana-mana aksesoris dekorasi seperti ini sudah ada. Ini menjadi program kita bersama. Kalau minggu yang lalu adalah daerah Batak. Mohon maaf kalau ada kemarin bagian-bagian tertentu yang tidak dikehendaki dengan pemakaian atribut-atribut kebatakannya. Dan pasti minggu depan dan minggu depannya lagi di bulan Agustus akan ada daerah-daerah yang lain yang akan mewarnai dekorasi kita selama live streaming ini. Makasih panitia dekorasi yang sudah menyiapkan semuanya ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan berdoa dulu sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap Tuhan bentuk sesuai dengan rencana-Mu. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah Tuhan. Kami siap mendengar. Kami siap membuka hati, pikiran, dan roh kami untuk Tuhan isi dengan kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena kami yakin Engkau membebaskan kami dari perbudakan dosa. Engkau membebaskan kami dari berbagai kejahatan dunia. Dan Engkau membebaskan kami dari belenggu-belenggu kuasa dosa. Dan kami mau firman-Mu akan terus memproses kami hidup makin kudus dan berkenan kepadamu. Hamba-Mu yang Tuhan percaya melayani-Mu dengan segala kekurangan yang ada, dengan segala keterbatasan yang ada, Tuhan mampukan, Tuhan sempurnakan, sehingga firman-Mu dapat tersampaikan dengan benar dan dapat dimengerti oleh seluruh jemaat yang menyaksikan live streaming ini. Sehingga sungguh-sungguh kami boleh merasakan pertolongan itu nyata sampai sekarang. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari jahatnya dunia. Ini terambil dari kitab Galatia, pasal yang pertama, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ya, saya akan bacakan ayat ini. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Dalam ayat yang keempat dinyatakan dengan tegas, Tuhan Yesus menyerahkan diri karena dosa-dosa kita. Mengapa Tuhan Yesus menyerahkan diri karena dosa-dosa kita? Oleh karena Dia mau, Dia rindu, dan Dia melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini. Bapak Ibu, Tuhan Yesus melepaskan kita
dari kejahatan dunia. Ini yang akan kita pelajari, ini yang akan kita simak selama kurang lebih 30 menit ini. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari kejahatan dunia sekarang ini. Dengan mengacu kepada kitab Galatia, di mana Tuhan menolong begitu indahnya, menolong Paulus dalam menghadapi berbagai macam kejahatan yang menimpa pada dirinya. Dengan demikian, ini menjadi teladan bagi kita, menjadi suatu cermin bagi kita, sehingga kita juga akan merasakan bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari dunia yang jahat ini. Bapak Ibu, kita semua tahu bahwa kita dipanggil oleh Tuhan bukan sekedar untuk diselamatkan. Bukan sekedar untuk diselamatkan. Dan kalau kita sudah selamat, bukan kita terbebas dari pencobaan, terbebas dari kejahatan, atau kita sendiri terbebas dari kuasa dosa. Tapi apapun yang menimpa kita, Tuhan akan menyertai kita. Oleh karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Oleh karena Tuhan begitu besar mengasihi kita. Nah, hari ini Bapak Ibu, 3 hal yang akan kita pelajari. Bagaimana Tuhan menyelamatkan kita dari jahatnya dunia ini. Yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pertama, ada orang atau ada kelompok orang yang mengacaukan umat dengan memberitakan Injil yang lain. Memberitakan Injil yang lain. Artinya apa? Kejahatan dunia yang dilakukan oleh orang ini, oleh kelompok orang ini adalah berusaha untuk mengacaukan keyakinan, berusaha untuk mengacaukan ajaran, berusaha untuk mengajarkan Injil yang berbeda dari Injil yang sesungguhnya. Minggu yang lalu kita sudah belajar bagaimana orang-orang Yahudi berusaha untuk memasukkan ajaran Yahudi ke dalam kekristenan. Itulah menjadi salah satu yang dapat mengacaukan ajaran kita. Itu bagian daripada kejahatan di mata Allah yang ditulis seperti dalam Galatia pasal yang pertama ini. Waktu itu Paulus menghadapi suatu persoalan yang cukup keras. Oleh karena ada orang-orang Yahudi yang berusaha untuk dapat memasukkan ajaran Yahudi, ajaran agama Yahudi kepada ajaran agama Kristen. Padahal jelas itu bertentangan. Mereka mengatakan kalau ingin menjadi pengikut Kristus, mereka harus diyahudikan dulu. Bagi orang-orang non-Yahudi. Artinya mereka harus mempelajari dan melaksanakan dulu hukum-hukum ajaran-ajaran agama Yahudi baru bisa masuk agama Kristen. Ini adalah sesuatu yang sangat tidak benar. Oleh karena kekristenan adalah kekristenan yang sesungguhnya dengan adanya sola gratia. Hanya anugerah saja. Orang untuk dapat diselamatkan tidak harus mengikuti ajaran-ajaran agama-agama Yahudi yang banyak tetek bengeknya itu. Tetapi hanya karena anugerah Tuhan Yesus, maka kita yang percaya dan kita meresponi dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh, kita diselamatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan itu ada persoalan yang membuat kejahatan dunia pada waktu itu. Persoalan itu menjadi masalah yang besar sehingga menyebabkan Paulus dan teman-teman, apalagi mereka orang percaya yang berasal dari non-Yahudi, mengalami suatu derita yang amat sangat. Karena harus mengikuti ajaran-ajaran agama Yahudi itu. Saudara, rupanya pada masa sekarang, hal itu pun bukan sirna, tapi akan terus ada. Dan kita melihat sekarang ini banyak pengajaran-pengajaran yang disampaikan oleh katanya seorang pemuka agama, katanya seorang ahli agama, tetapi itu bertentangan dengan Injil yang sesungguhnya. Saya
beberapa hari yang lalu mendengarkan YouTube tentang seorang yang mengajarkan hal yang sangat-sangat menyakitkan hati kalau kita memperhatikan. Mereka mengatakan kenapa di mata orang-orang itu Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang sangat baik, itu bagus. Pribadi yang sangat patut dicontoh, itu bagus. Tapi yang tidak bagus mereka mengajarkan. Kan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan Kristen itu kan sekarang boleh menikah. Itu adalah teladan Yesus sudah menikah dengan Maria katanya. Waduh, hebat ini. Ini adalah suatu bentuk daripada pelecehan yang luar biasa. Saya yakin kalau itu terjadi pada pemeluk agama yang lain atau pengajaran agama yang lain, ajaran agama yang lain, wah orang itu akan ditangkap dan menganggap suatu penistaan agama. Tetapi itulah yang dimaksud dengan kejahatan dunia pada masa sekarang. Hal-hal seperti itu akan banyak. Pengajaran-pengajaran itu akan dapat kita lihat setiap kita mempelajari sesuatu, melihat sesuatu. Harus kita waspadai. Injil lain sering ada di sekitar kita. Maka kita harus waspada dan selalu waspada. Supaya kita tetap dapat menjadi orang Kristen yang benar, dengan Injil yang benar yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan rasul-rasul yang lain. Ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang berusaha mengacaukan umat dengan memberitakan Injil yang lain. Sampai sekarang pun ada. Itu bagian yang pertama Bapak Ibu. Itu bagian daripada kejahatan dunia yang ada sekarang yang dapat membuat kita bisa menjadi kacau iman kita. Bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Kejahatan dunia apa yang dialami oleh Paulus pada waktu itu? Bagian yang kedua adalah ada orang atau kelompok orang yang mendiskreditkan kerasulan Paulus. Banyak orang yang mempertanyakan pada waktu itu, bahkan mungkin sampai sekarang masih ada, yang mempertanyakan keabsahan daripada Paulus sebagai rasul. Ini didasarkan kepada konsep mereka dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 22 dan 21 dan 22. Ya, Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ya, pasal yang pertama ayat 21 dan 22 dikatakan demikian. Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke surga meninggalkan kami. Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Jadi pada waktu peristiwa Yudas setelah dia berkhianat, lalu harus ada penggantinya. Siapa pengganti daripada 12 rasul? Satu yang berkhianat itu. Maka persyaratan yang harus dipenuhi adalah mereka harus orang yang senantiasa berkumpul bersama-sama dengan mereka sejak baptisan Yohanes sampai Tuhan Yesus naik ke surga. Sehingga bersama-sama. Sehingga mereka mendapatkan pengajaran-pengajaran langsung dari Tuhan Yesus. Mereka mendapatkan panggilan langsung dari Tuhan Yesus. Dan syarat yang kedua adalah mereka harus menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ya. Nah, menurut dua syarat itu, Paulus tidak memenuhi. Ya, Paulus tidak bersama-sama dengan para murid pada waktu itu. Bahkan kita tahu Paulus menjadi seorang yang berusaha untuk menyerang, menghabisi orang-orang percaya. Orang-orang meragukan kerasulan Paulus. Dan saudara tahu, Paulus berhasil mempertahankan kerasulannya dengan statement-statementnya yang ada. Kalau tadi di dalam kitab Galatia yang pertama, asal pasal yang pertama dikatakan, dari Paulus seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dari ayat yang pertama ini, Paulus ini mengatakan, saya ini rasul. Nah, di mana Paulus dapat mempertahankan kerasulannya itu? Lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 9.
Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, ayat 3 sampai 6. Kalau Bapak Ibu membaca ayat itu, ini adalah di mana Rasul Paulus pertama kali dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus lalu memanggil mereka saat dengan kuasa penuh. Dia membawa surat kuasa untuk menangkap orang-orang percaya itu. Tapi di tengah jalan sebelum sampai ke kota Damsyik, dia ditemui secara langsung oleh Tuhan Yesus. Dengan suatu dialog yang sangat-sangat istimewa yang terjadi pada waktu itu. Ayat yang ke-5 dikatakan, Kisah Para Rasul pasal 9, ayat yang ke-5. Ya, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Ya, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Dialog yang begitu indah, dialog yang begitu yakin antara Paulus dengan Tuhan Yesus. Dan akhirnya Tuhan Yesus mengatakan, pergilah ke Damsyik, aku akan menjadikan engkau orang hebat. Saudara, Tuhan Yesus secara langsung menemui Paulus. Dan Tuhan Yesus secara langsung memberikan perintah untuk mengabarkan kabar baik. Ini setelah itu, apakah Paulus belajar dari rasul-rasul yang lain? Tidak. Untuk menjadi bekal dirinya mengabarkan Injil, maka Paulus harus mendapatkan bekal yang cukup. Maka apa yang dilakukan Paulus? Lihat, Galatia yang pertama, ayat 15 sampai 17. Galatia yang pertama ayat 15 sampai dengan 17. Ini yang dilakukan Paulus setelah mendapatkan perintah dari Tuhan Yesus, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Juga aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Tetapi aku berangkat ke tanah Arab. Dan dari situ kembali lagi ke Damsyik. Jadi Bapak Ibu, setelah dia dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi pemberita Injil, dia tidak belajar dari rasul-rasul, dia tidak belajar dari siapapun juga, tapi dia belajar langsung dari Tuhan Yesus. Yaitu selama 3 tahun dia berada di tanah Arab, lokasi yang benar tidak ada orang yang tahu. Dan di situ dia belajar secara langsung dengan Tuhan Yesus, bagaimana mengenai ajaran-ajaran yang benar. Setelah itu baru Paulus dan ayat-ayat selanjutnya bertemu dengan rasul-rasul yang lain. Nah, kemudian dari situ masih ada satu ayat lagi yang menunjukkan bahwa Paulus benar-benar yang diurapi oleh Tuhan. Oleh karena itu maka rasul-rasul yang terdahulu memberikan persetujuannya, pengakuannya. Lihat Galatia 2 ayat 7 sampai 9. Galatia 2 ayat 7 sampai 9. Saya akan baca ya, silakan Bapak Ibu mengikuti. Ini persetujuan Petrus, Yakobus, dan Yohanes terhadap kerasulan Paulus itu. Tetapi sebaliknya, setelah mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil untuk orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus untuk orang-orang bersunat. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Ia juga yang telah memberikan kekuatan kepadaku untuk orang-orang yang tidak bersunat. Lihat ayat 9. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus
Kefas dan Yohanes, Kefas itu Petrus, yang dipandang sebagai soko guru jemaat, berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan kami, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Jadi rupanya Bapak Ibu, Yakobus, adik Tuhan Yesus, Petrus, dan Yohanes sebagai tiang-tiang penyangga gereja di Yerusalem waktu itu. Dia berjabat tangan, dia mengakui bahwa benar, Paulus adalah orang yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk menjadi rasulnya. Jadi tidak ada alasan bagi kita sekarang untuk dapat mendiskreditkan, meragukan kerasulan Paulus. Bapak Ibu, rupanya pada masa sekarang ada juga orang-orang yang masih mencurigai hamba-hamba Tuhan yang jelas eksistensinya, hamba-hamba Tuhan yang jelas keberadaannya, hamba-hamba Tuhan yang jelas pelayanan dan pengabdiannya. Masih ada yang mencurigai, benar enggak ini hamba Tuhan? Ini disebabkan oleh karena memang sesuatu yang wajar. Sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan yang katanya mengaku hamba Tuhan, tapi akhirnya hanya untuk mendapatkan kesenangan diri sendiri saja. Atau bahkan malah tidak sedikit sekarang, banyak hamba-hamba Tuhan, pendeta yang mulai menanggalkan atribut kependetaannya, kehamba Tuhanannya, beralih kepada pemeluk agama lain dan justru menjadi pemuka agama mereka. Saya tidak usah menyebutkan, Bapak Ibu sudah mengerti itu. Mereka lah orang yang perlu diragukan. Tapi kalau orang-orang yang sudah jelas eksistensinya, keberadaannya, kesetiaannya, pengabdiannya, kenapa kita meragukan? Itu adalah bagian daripada kejahatan dunia untuk mencekoi orang-orang percaya supaya tidak terlalu percaya dengan orang-orang yang diurapi Tuhan sebagai hamba Tuhan itu. Sangat disayangkan. Memang secara manusia itu wajar, tetapi harus kita waspadai. Jangan sampai semakin banyak hamba-hamba Tuhan yang dicurigai, yang didiskreditkan atau diragukan kehamba Tuhanannya. Itu juga memang disebabkan oleh karena banyak orang sekarang ini, hamba-hamba Tuhan, para pendeta yang beralih haluan menjadi pemeluk agama, bahkan pemuka agama yang lain. Itu adalah bagian kejahatan yang harus kita waspadai. Kita jangan terjebak dengan kejahatan-kejahatan mereka, kita tetap meyakini Tuhan menyiapkan hamba-hamba Tuhan yang terbaik. Satu lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ya, satu lagi. Yang ketiga, ada orang atau kelompok orang yang hanya mencari kenyamanan diri sendiri saja. Mencari kenyamanan diri sendiri itu juga bagian daripada kejahatan yang harus kita waspadai. Sekali lagi, mencari kenyamanan diri sendiri ada bagian daripada kejahatan dunia masa sekarang ini yang harus kita waspadai. Kalau orang hanya mencari kenyamanan diri sendiri, tidak peduli dengan orang lain, tidak peduli akan penderitaan orang lain, tidak peduli akan perasaan orang lain, wah itu berbahaya. Itu bisa menjadi batu sandungan kita. Mari kita akan lihat. Bagian yang ketiga, di dalam Galatia pasal 2 ayat 7, Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 13. Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 13. Firman Tuhan mengatakan demikian. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku berterus terang menentangnya. Sebab ia salah. Berani sekali ya. Sebab ia salah. Karena sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi sesudah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka karena takut akan saudara-saudara yang bersunat.
Dan orang-orang Yahudi yang lain pun turut berlaku munafik dengan dia. Sehingga Barnabas sendiri turut terseret oleh kemunafikan mereka. Saudara, mencari kenyamanan diri sendiri, mencari keselamatan diri sendiri. Tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan orang lain. Di mana pada waktu itu Petrus, Barnabas datang ke Antioquia, lalu makan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, yang sudah menjadi percaya, tetapi pada saat Yakobus datang, Petrus secara diam-diam mengundurkan diri. Petrus secara diam-diam menjauhkan diri dari kumpulan orang-orang Kristen yang non-Yahudi itu. Dan itu diikuti oleh Barnabas, diikuti oleh orang-orang Yahudi yang lain. Itulah yang ditegur keras oleh Paulus. Mengapa? Oleh karena Petrus, oleh karena Barnabas, oleh karena orang-orang Yahudi yang mengikutinya takut dengan Yakobus. Takut dengan Yakobus. Takut apa? Takut akan distempel jelek. Takut akan distempel bersalah oleh karena dia mau berkumpul, makan, sehidangan dengan orang non-Yahudi yang belum diyahudikan. Tidak bersunat. Saudara, Petrus mencari kenyamanan diri sendiri, tidak mau dipersalahkan. Diikuti Barnabas, diikuti orang-orang Yahudi yang lain. Itu Bapak Ibu sesuatu yang harus menjadi perhatian kita. Pada masa sekarang tidak sedikit, maaf saya mengatakan tidak sedikit, anak-anak Tuhan yang hanya mencari selamat, hanya mencari kenyamanan diri sendiri saja, tidak peduli dengan orang-orang percaya yang lain. Saya nyaman seperti ini, saya jalankan. Yang lain masa bodoh. Saya nyaman seperti ini, yang lain masa bodoh. Yang penting saya bisa makan, saya bisa tenang, saya tidak sakit, dan sebagainya. Ada banyak saudara, perkara-perkara kecil membuat mereka merasa nyaman dan akhirnya tidak mau kalau ada persoalan-persoalan yang menyebabkan mereka akan dipersalahkan. Bapak Ibu, hal seperti itu harus menjadi pemikiran kita, harus menjadi perhatian kita. Janganlah hal seperti itu kita lakukan. Karena itu adalah bagian daripada kejahatan dunia yang Tuhan Yesus mau menyelamatkan kita dari kejahatan dunia itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena Bapak Ibu dan saudara-saudara, kami pandang menjauhkan diri dari hal itu. Dengan penuh penyerahan, dengan penuh keyakinan, menolong orang lain, ikut serta dalam mengambil bagian di dalam kesusahan orang lain, itu adalah bagian daripada tidak egois, tidak mencari selamat sendiri. Bapak Ibu dengan penuh perhatian, walaupun kita tidak mengadakan ibadah secara langsung, persekutuan secara langsung, tapi dengan penuh kesetiaannya mengikuti live streaming, mengikuti persekutuan-persekutuan dalam bentuk online, lewat Zoom dan sebagainya. Saya bangga dengan Bapak Ibu. Tapi sekali lagi, jangan mau kita diperbudak oleh keegoisan kita sendiri. Ini waktu yang terbaik, kesempatan untuk menolong orang-orang yang memerlukan, untuk berbagi bersama dengan mereka, untuk berkumpul bersama dengan mereka, walaupun hanya dengan melalui ibadah live streaming atau persekutuan dalam bentuk online lewat Zoom itu. Mari kita terus yakinkan kita supaya kita dapat menjadi pribadi-pribadi yang sungguh-sungguh Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari kejahatan dunia, kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan dunia itu. Bahkan kita terhindar dari kejahatan dunia itu. Kiranya Bapak Ibu dan Saudara sekalian, firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus menyelamatkan kita dari jahatnya dunia itu, sungguh-sungguh dapat kita rasakan. Dan kita mampu menjauhkan diri oleh karena pertolongan Tuhan itu. Tuhan Yesus
memberkati kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, kami bersyukur oleh karena pertolongan Tuhan. Kami bersyukur oleh karena berkat Tuhan. Kami bersyukur oleh karena kasih Tuhan. Sehingga Engkau menyelamatkan kami dari apa yang disebut dengan kejahatan dunia. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Engkau akan mengasihi kami dan tidak akan melepaskan kami dari kasih-Mu itu. Kami ingat Tuhan akan firman-Mu yang tertulis dalam kitab Roma pasal 8 ayat 38 dan 39. Firman itu dengan jelas mengatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sudah berfirman kepada kami. Terima kasih Tuhan atas inisiatif-Mu yang tidak mau kami terpisah dari kasih Tuhan. Oleh karena Engkau menyelamatkan kami dari jahatnya dunia ini. Jadikan kami ya Tuhan jadi pribadi yang terus seperti yang Tuhan kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita akan merespon firman Tuhan dengan menyanyikan nyanyian undangan dari nyanyian pujian nomor 140. Kusuka hidup bagimu. Mari Bapak Ibu, kita dengan nyanyian undangan ini yang mengundang kita untuk mengambil suatu keputusan. Apapun keputusan saudara, Tuhan akan mencatat dengan teliti. Dan kami akan dapat menghubungi dan merespon dan menindaklanjuti apa yang menjadi keputusan saudara. Apakah ada di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara setelah mendengarkan firman Tuhan, terketuk hatinya, saya mau pertama kali percaya Yesus. Selama ini kami tidak pernah percaya atau kami meragukan. Kalau saudara melakukan, kalau saudara merasakan itu, silakan mengisi, mengambil keputusan, berdoalah kepada Tuhan dengan mengisi Google Form yang sudah kami siapkan di dalam link yang ada. Atau saudara mau memperbarui hidup saudara, selama ini masih belum yakin oleh karena Tuhan membebaskan saudara dari perbudakan dosa, membebaskan saudara dari adat istiadat, membebaskan saudara dari jahatnya dunia, dan sekarang baru merasakan itu Tuhan lakukan. Ambil keputusan, memperbarui hidup, yakin Tuhan memberikan keselamatan, jaminan itu ada. Atau saudara mau menggabungkan diri dengan Gereja Baptis Indonesia Kebayoran, silakan dengan senang hati. Saudara berdoa kepada Tuhan dan menyatakan diri dengan mengisi Google Form yang ada. Kami akan segera menindaklanjuti kalau Google Form itu saudara kirimkan kepada kami. Atau ada di antara Bapak Ibu yang mau didoakan, silakan juga ambil keputusan. Di Google Form itu ada juga doa yang harus saudara tulis untuk kami doakan. Mari saat lagu ini kita nyanyikan, silakan berdoa, silakan ambil keputusan, silakan berserah kepada Tuhan. Kusuka hidup bagimu.
kedua. Ku yakin Kau menerimaku karena Kau mati bagiku, dan ku percaya padamu, Juru Selamatku. Ku suka hidup bagimu, sangat besar lagi rangku. Ku suka hidup bagimu, Juru Selamatku. Silakan Bapak, Ibu, dan Saudara terus tunduk kepala. Terus lihat diri sendiri. Apakah sudah mengambil suatu keputusan yang terbaik dalam hidup saudara? Terus sampaikan kepada Tuhan apa yang menjadi keputusan saudara. Kalau saudara berkenan, silakan mengisi Google Form yang ada. Apapun keputusan saudara, Tuhan mencatat. Dan kami akan menindaklanjuti keputusan saudara itu. Sehingga sungguh-sungguh kami bersama dengan saudara sekalian merupakan suatu bagian yang tak terpisahkan di dalam kasih Kristus itu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu saat ini bersama dengan anak-anakmu, baik yang ada di gereja, beberapa orang petugas, dan yang ada di rumah, yang ada dimanapun juga yang mengikuti live streaming ini. Tuhan memberkati kami semua. Terlebih Tuhan memberkati bagi anak-anakmu yang sudah mau mengambil keputusan dalam hidupnya. Anak-anakmu yang mengisi Google Form yang ada. Kami percaya ya Tuhan, mereka mengambil keputusan bukan karena kekuatannya sendiri, tapi karena kuasa Allah yang berkarya dalam dirinya. Tuhan berkati mereka supaya mereka mampu mewujud nyatakan keputusan yang diambil, yang diucapkan di depan Tuhan, di hadapan Tuhan sendiri. Dan kami percaya Tuhan pasti akan menolong mereka untuk mewujudkan apa yang menjadi keputusannya. Terima kasih ya Tuhan, kami akan mengakhiri ibadah live streaming pagi ini. Kami akan melanjutkan kembali dengan aktivitas kami yang lain setelah ini. Sertai kami, tolong kami, supaya kami semua dapat merasakan pertolongan dan penyertaan Tuhan itu begitu nyata sepanjang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini. Mari kita arahkan hati, pikiran, dan roh kita kepada Allah. Dan terimalah berkat Tuhan ini. Kiranya damai sejahtera yang melampaui segala akal dari Allah Bapa, anugerah dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, menjaga dan melindungi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dari berbagai macam ancaman yang ada hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Pada Tuhan, jiwaku telah Kau selamatkan, hatiku menjadi suci karena dosaku diampuni. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk dan bersaat teduh sebelum menjalankan aktivitas-aktivitas yang lain.